something you need to know. Nothing I can say on the phone. I'll tell you something, we have to sit close. You're the one that I miss the most. I've heard that you're happy and me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Faradiba dari kelas B SD semester 3 dengan NIM 2019-820-128. Di sini saya akan menjelaskan hasil wawancara saya dengan Bapak Marsan, guru kelas 5 SD Pisangan 02. Hasil wawancara mengenai perbedaan belajar tatap muka dengan belajar daring. Di antaranya yaitu ada saat belajar tatap muka, guru menjelaskan materi lebih mudah karena dapat dijelaskan secara langsung. Dengan belajar daring, menjelaskan materi terdapat keterbatasan seperti keterbatasan alat komunikasi, waktu, serta keterbatasan orang tua dalam memperhatikan anaknya. Selanjutnya itu ada saat belajar tatap muka lebih tahu perkembangan anak, sedangkan saat belajar daring kurang efektif dalam memperhatikan perkembangan anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Sapitri dengan NIM 2019-820111 dari kelompok 5. Dalam video kali ini sebagai pemenuhan hasil laporan observasi magang 1 dengan melakukan wawancara melalui Bu Yeni sebagai wali kelas 6 terkait bagaimana kondisi kurikulum saat ini. Beliau menjawab, kondisi kurikulum saat ini karena ini masa pandemi saat ini, jadi kurikulum otomatis berubah, bukannya berubah tapi dikondisikan dan memilih materi dan pelajaran apa yang lebih penting, contohnya tematik, karena tematik itu menyangkut keseluruhan mata pelajaran. Jadi guru di saat kondisi seperti ini mengambil mata pelajaran yang menyangkut semuanya, yaitu tadi tematik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazur Syahira dengan NIM 2019-820153 dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan hasil wawancara saya dengan guru kelas 4 yaitu Ibu Leni mengenai cara pengumpulan tugas. Cara pengumpulan tugas biasanya dapat dilakukan melalui Google Classroom, via WA, dan datang langsung ke sekolah. Hasil tugas yang akan dikirim kepada guru melalui WA harus sudah berbentuk PDF dan akan langsung dinilai oleh guru. Sedangkan pengumpulan tugas secara langsung datang ke sekolah, orang tua diberi waktu sebulan untuk menyerahkan tugas siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjali Aulia dengan NIM 2019-82004 dari kelompok 5. Dalam video kali ini sebagai pemenuhan hasil laporan observasi magang 1 dengan mewawancarai kepada wali kelas 3 yaitu Pak Eko. Berdasarkan hasil wawancara dengan wali kelas 3 yaitu Pak Eko terkait strategi yang tepat yang digunakan saat proses KBM online, yaitu guru memberikan materi pembelajaran berbentuk video dari YouTube, buku paket, dan video ringkasan dari guru yang bersangkutan. Bisa juga selama proses KBM online berlangsung, penyampaian materi dalam via Google Classroom, atau guru sesekali Zoom meeting dan via WA. Terutama yang dilakukan guru pertama kali yaitu membentuk grup guru dengan orang tua siswa agar penyampaian materi bisa diterima dengan siswa dan orang tua siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimah Sadia dengan nomor induk mahasiswa 2019-820-106 Prodi TGSD BSD semester 3. Di sini saya akan menjelaskan hasil wawancara saya dengan salah satu guru di SDN Pisangan 2 yang bernama Ibu Nini. Dia mengajar kelas 1 dan 2 kelas rendah. Mengenai hambatan dan kendala apa saja yang terjadi saat proses pembelajaran daring. Hambatannya lebih ke orang tua. Oleh karena itu, banyak yang menggunakan internet. Jadi kita harus mengusahakan fasilitas agar siswa dapat memenuhi proses pembelajaran. Banyak sekali kendala seperti di HP, sinyal, dan waktu karena pembelajaran melalui HP itu menjadi tidak efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 magang 1 akan melaporkan hasil magang kami di SDN Pondok Pinang 01 Padi. Profil sekolah ini adalah nama sekolah SD Negeri Pondok Pinang 01, nomor induk sekolah
100730. Nomor statistik sekolah 1016305025. Kecamatan Kebayoran Lama, Otonomi Daerah Jakarta Selatan. Desa atau kelurahan Pondok Pinang, jalan dan nomor Jalan Pondok Pinang Raya nomor 19, kode pos 12310, telepon 021 3650 640. Daerah perkotaan, status sekolah negeri, kelompok sekolah inti, akreditasi A, surat keputusan atau SK nomor 906 garing BANSM garing SA garing 2019, tanggal 21 Oktober 2019, tahun berdiri 1964, tahun perubahan 1962 dan 2010. Kegiatan pagi, bangunan milik sendiri, luas bangunan 1610 meter persegi, jarak pusat kecamatan 3 km, jarak ke pusat Otoda 10 km. Visi dari SDN Pondok Pinang 01 Pagi adalah terwujudnya peserta didik SDN Pondok Pinang 01 Pagi yang berkualitas, mandiri, dan peduli lingkungan sosial dalam keberagaman berdasarkan IPTEK dan IMTAK. Sedangkan misi terdiri dari yang pertama, mewujudkan peserta didik yang cerdas, terampil, memiliki keunggulan yang kompetitif dan berbobot dengan modifikasi kurikulum sesuai kebutuhan peserta didik dan memiliki keunggulan yang kompetitif. Yang kedua, menciptakan lingkungan sekolah yang dapat diakses seluruh peserta didik secara aman, nyaman, religius, dan kekeluargaan. Yang ketiga, mengoptimalkan seluruh sumber daya, baik sumber daya manusia, dana, sarana, prasarana, dan lingkungan dengan dilandasi 3 tertib, yaitu tertib waktu, tertib belajar atau bekerja, tertib administrasi. Yang keempat, mengembangkan kebiasaan hidup sehat, bersih, dan peduli lingkungan. Yang kelima, meningkatkan profesionalisme tenaga pendidikan untuk menguasai IPTEK dan IMTAK. Saya akan melaporkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah ini, yaitu ada ruang kelas, dan di setiap kelasnya ini ada 30 kursi dan meja. Terdapat 3 buah kipas angin dan 1 proyektor. Di sini juga terdapat 4 lemari untuk menaruh buku-buku siswa dan hasil karya siswa. Terdapat juga papan tulis, foto presiden dan wakil presiden, jam. Lalu di sini juga ada beberapa susunan absensi, tertib siswa, dan struktur organisasi di kelas ini. Selanjutnya, kedua ada sarana dan prasarana lapangan. Lapangan ini biasa digunakan untuk ekskul seperti pramuka, tari, dan lain-lain. Di sini terdapat tiang untuk bermain basket, lalu ada tiang untuk bendera yang digunakan untuk upacara di lapangan ini. Jadi lapangan ini lapangan yang multiguna dan serbaguna. Berikut adalah dokumentasi kegiatan ekstrakurikuler SDN Pondok Pinang 01 Pagi. Di antaranya ada menari yang dilaksanakan setiap hari Rabu jam 8 pagi sampai jam 10 pagi. Selanjutnya ada pramuka yang dilaksanakan setiap hari Rabu jam 8 pagi sampai jam 10 pagi. Lalu ada qosidah dan marawis yang dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 sampai dengan jam 10 pagi. Lalu di sini kita juga mengadakan kegiatan wawancara kepada kepala sekolah mengenai media dan pembelajaran yang digunakan, yaitu melalui Zoom meeting. Kesimpulan dari kegiatan magang 1 yang dilaksanakan di SDN Pondok Pinang 01 Pagi dapat disimpulkan bahwa proses belajar mengajar di SDN Pondok Pinang 01 Pagi sudah cukup baik yang dilaksanakan melalui aplikasi online seperti WhatsApp,
Zoom, Classroom, Google Meet, dan lain sebagainya. Kami dapat merasakan dan memahami betapa sulitnya menjadi seorang guru yang profesional. Kami juga dapat mengenal keadaan yang sedang terjadi saat ini, sehingga proses belajar mengajar dilakukan secara online. Setelah melakukan kegiatan magang ini, kami juga bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih untuk situasi dan kondisi di lingkungan sekolah dasar dengan cara menghadapi berbagai masalah yang terjadi saat ini. Maka dari itu, kami berharap semoga hasil dari kegiatan magang 1 ini dapat berguna bagi kami dan teman-teman yang lain ketika berada di lingkungan masyarakat nantinya. Dari hasil kegiatan magang yang telah kami laksanakan, beberapa saran yang dapat kami berikan, yaitu sebagai calon guru yang profesional, mahasiswa magang harus melakukan observasi dengan serius dan bertanggung jawab agar memperoleh data atau informasi sesuai dengan kenyataan di sekolah yang dituju. Sekian laporan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave your side. You will never be alone. Even when we go through change.